Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar GPDL Sadai Magelang. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan lagi belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan. Saya akan langsung mengajak kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6 berkata begini. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Puji Tuhan, satu frase yang membuat saya tertarik Bapak Ibu untuk bagikan kepada kita semua. Kalimat itu berkata begini, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini satu hal yang sangat menarik, supaya kamu mengetahui atau kita mengetahui, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Apa maksud firman Tuhan ini yang datang kepada orang Israel di tengah-tengah penindasan mereka atau perbudakan mereka di Mesir? Kita akan belajar pagi hari ini, ada beberapa hal, beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Apa maksud Tuhan di balik kalimat ini, supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku, kalimat yang kita atau firman Tuhan yang kita baca itu menjelaskan tentang keadaan orang Israel atau umat pilihan Tuhan ketika mereka berada di tempat perbudakan atau di Mesir. Mereka menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, tetapi ayat di atas juga menjelaskan bagaimana perhatian Tuhan kepada umat Israel. Betapa Tuhan memiliki kepedulian yang besar. Nah, kita akan melihat khusus tentang frase ini, supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Apa maksud firman Tuhan ini? Dan Tuhan menyampaikan supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama, poin yang pertama, bahwa Tuhan menyatakan supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu dengan cara yang pertama, Tuhan atau Allah akan membebaskan umat pilihannya dari perbudakan di Mesir. Ini tujuan Tuhan. Dia akan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Sebab kita tahu kondisi saat itu bahwa orang-orang Israel yang ada di Mesir ada dalam penindasan, mereka tertekan, bahkan ada satu kalimat yang menjelaskan mereka mengerang di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Tetapi Tuhan datang kepada mereka dengan firman Tuhan, supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dengan cara Tuhan ingin membebaskan mereka dari kesulitan, dari krisis, dari persoalan, dengan tujuan supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini pun kita mengalami krisis yang menurut kita semua ya sulit untuk kita hadapi. Tetapi Tuhan ingin menyatakan juga kepada pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, supaya kita mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Saya yakin Dia akan membebaskan kita. Orang Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir. Dan kita sebagai Israel rohani, saya yakin juga Tuhan akan membebaskan kita dari semua yang terjadi hari-hari ini. Sekali lagi, tujuannya apa? Supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Orang Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir, dan kita, saya yakin dan percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Israel rohani juga akan mengalami pembebasan dari Tuhan. Yang kedua, apa maksud Tuhan dengan kalimat supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu? Kita kembali di dalam pembacaan Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12 berkata begini. Saya akan baca untuk kita semua. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dengan
pernyataan yang sama, supaya orang Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dikatakan pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, khususnya untuk keperluan makanan mereka. Pada waktu senja Tuhan siapkan daging, dan pada waktu pagi Tuhan siapkan roti. Artinya ketika Tuhan berkata supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan. Jadi sekali lagi pernyataan firman Tuhan ini yang ditegaskan kepada orang Israel. Tuhanlah yang akan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mana itu dikatakan makanan dari sorga. Mereka tidak tahu apa bisa terjadi mana itu, tetapi itulah caranya Tuhan. Tuhan bisa mengirim burung-burung dan daging dari burung-burung itu menjadi makanan orang Israel. Ini perbuatan Allah yang ajaib. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengadakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dari orang Israel. Ketika mereka berada di Mesir, Tuhan bebaskan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ketika mereka berada di padang gurun, kita tahu situasi padang gurun seperti apa. Tapi toh Tuhan tetap menyediakan, sore Tuhan siapkan daging bagi mereka, pagi Tuhan siapkan roti bagi mereka. Dari yang tidak ada, Tuhan adakan bagi mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Filipi pasal yang keempat, ayat 19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan sesuai dengan kemuliaan, sesuai dengan keperluan. Dan itu dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan siapkan dan Tuhan adakan bagi kita. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, pertama Tuhan akan membebaskan kita. Tapi Tuhan ingin kita mengakui bahwa Dialah Allah dan Tuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita hari-hari ini, Dia yang akan mencukupkan dan mengadakannya bagi kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dan poin yang ketiga, apa maksud dari pernyataan supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu? Saya akan baca di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 20. Ayat yang ke-13 berkata begini. 1 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-13 berkata begini. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasannya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Frase yang sama, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Judul perikop di 1 Raja-Raja pasal 20 itu, Samaria tertolong dari kekepungan. Melalui pengakuan dari Raja Ahab, supaya engkau dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dan Samaria tertolong dari kepungan beberapa kerajaan. Ada Raja Ben Hadad, ada raja-raja lain yang menyerang orang-orang Samaria. Tetapi Tuhan bisa melepaskan mereka. Tuhan bisa membebaskan mereka. Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada orang-orang Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Samaria tertolong. Saya yakin kita pun akan tertolong. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mari kita punya pengakuan seperti mereka-mereka ini yang tertolong, orang Israel, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Mungkin pelajaran di hari-hari ini, ya, saya ingin sampaikan kepada kita, mari kita menjadikan Tuhan Allah satu-satunya. Pertama, Dia pembebas dalam hidup kita. Kedua, Tuhan Allah yang kita sembah, Dia jadikan Dia yang mencukupkan kebutuhan kita. Dan yang ketiga, sebagaimana orang-orang Samaria tertolong, mari kita jadikan Tuhan itu sebagai penolong satu-satunya dalam hidup kita. Pribadi kita tertolong, keluarga kita tertolong, usaha pekerjaan kita tertolong, doa kita semua, kota Magelang ini tertolong.
bangsa dan negara kita ini tertolong, bahkan dunia ini tertolong dari segala krisis yang kita hadapi di hari-hari ini. Mengapa? Supaya kita dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kita, yang mencukupkan kebutuhan kita, dan yang menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini jadikan Tuhan satu-satunya sebagai Allah dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sekali lagi, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami akan menjalani di hari ini, kami yakin pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati bangsa Israel, mengadakan apa yang mereka butuhkan, memberikan kemenangan kepada mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Demikian juga kami pagi hari ini, umat-umat-Mu, setiap orang percayamu akan mengalami, supaya kami dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami akan terus jalani hari ini bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur kepada Tuhan, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Segala kebaikan yang tercurah pada kita, kita hanya mampu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, untuk membalas semua kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan meminta hadirat-Nya untuk turun memenuhi kita. Kita akan meminta Roh Allah untuk turun memenuhi kita, supaya memimpin kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya.
kuasa Roh Kudus.